Pemirsa, kali ini saya kembali lagi dihadapkan oleh situasi di mana pemiliknya nggak mau muncul di depan kamera, tidak mau ditanyakan, saya suruh ngomong sendiri. Ini kandang kapasitasnya 70-an lebih ini. Ini kalau ini satu kandang ini satu petak isinya dua, pemirsa. Ini dua, difungsikannya dua karena ini lebar ini. Kalau yang ini untuk penggemukan betina ini sebelah sini. Walaupun tidak banyak, sebagian itu besar ini pejantan. Ini kalau lebar ini kurang lebih 1 meter ini bisa kelihatan ke sana 1,20 meter isi dua ini. Ini untuk betina ataupun pejantan kalau segini. Ini Mas minta tolong ini disutkan ini. Nih, disutkan lebih dekat. Ini berarti indukan yang betina yang ini kisaran harga 700-an 800-an lah ini. Udah bagus, ini udah mau hampir harga 1 jutaan ini sebentar lagi. Nah, ini coba kita ke sana. Ini kalau mau lihat nanti Mas minta disutkan tuh biar semuanya pemirsa bisa lihat tuh ke sana. Nah, tuh. Ini pemirsa, kan kalau lihat ini kapasitas ini kan baik semua, ini bagus. Makannya ini cuman sila sedaun singkong dan ongkok ini hanya dicampur nih. Ini ada ayam nih. Ayam ini cukup berbahaya pemirsa kalau berkaitan kotoran nanti dimakan oleh kambing. Ini bisa akibatkan ya penyakit lah, rawan penyakit. Nah, ini pemirsa semuanya. Nah, ini kambing-kambing yang segini ini, ya ini kan betina ada pejantan ini. Kalau yang kecil segini ini kalau di Lampung ini cukup sulit. Sekarang ini cukup sulit untuk mendapatkan hal yang segini. Nah, kambing yang segini biasanya cenderung lebih mahal ketimbang kambing yang agak besar. Ini kambing yang ukuran segini nih. Kalau pejantan itu di sini kayak gini bisa sampai 1 juta. Bahkan kadang ada yang bisa tembus sampai 1,1 juta kalau pejantan. Tapi kalau sudah besar, ini kenaikannya cukup lambat harganya. Malah justru yang mahal sekarang segitu. Nah, untuk yang nyari harga di bawah itu ada 900, 850-an gitu kan. Ini hanya untuk kalangan lokal di sini, kalau dikirim ke jauh nggak bisa. Nah, ini kalau ini untuk betinanya bagus-bagus ini. Itu semua stok bagus-bagus ini pemirsa. Tapi sekali lagi pemiliknya nggak mau. Nanti kita kupas berkaitan dengan request permintaan pemirsa kalau pengen ternak banyak. Terus kemudian sementara kesulitan dana, pengen meminjam dari salah satu bank lah gitu. Entah itu swasta, entah itu milik pemerintah. Agar ini kan harus hitung kalkulasinya. Nah, ini kalau ini pejantan dewasa semua ini, pejantan sudah besar siap kurban semua ini. Ini kalau nanti kalau ini udah apa namanya Mas, bisa dilihat kan ini Mas, nih besar-besarnya nih disut ini kalau ketinggian ini udah 60 sampai 75 up ini udah ini kalau di kurban ya bisa sampai nanti siap keluar ini di atas harga 2 jutaan ini. Entah ini saya nggak tahu, nanti pemiliknya sendiri yang menanyakan, tapi bisa dilihat ini jantan-jantannya super semua. Nih bagus-bagus, sehat. Nih, apalagi yang sampai sini-sini nih. Ini bagus-bagus semua. Nanti nih. Nih. Ini kalau nanti memang ada, saya nggak menjanjikan, tapi ya kalau ada penonton yang pengen ini pejantan yang seperti ini atau ngambil dari sini, apakah boleh apa enggak, nanti ya saya tanyakan lagi gitu kepada pemiliknya, karena pemiliknya pengen menjualnya nanti setelah saya beberapa mungkin 1 bulan sebelum Idul Adha lah ini akan dijual gitu. Kalau sekarang belum, tapi ini potensi bagus, ini mau dibesarkan lagi. Ini bagus untuk hari kurban juga sudah masuk layak, untuk akekah juga layak. Ini banyak, ini mau di untuk sebagai jantanan breeding. Ini banyak ini potensi jantanan breeding semua bagus ini. Tapi sekali lagi saya nggak ngomong harga karena saya nggak berani. Pemiliknya nggak mau, ini entah kemana ini. Terus ini berkaitan dengan solusi ya. Solusi pemirsa semuanya dengan dana pinjaman ya. Dana pinjaman harus hati-hati pemirsa. Terkadang kesalahannya beberapa orang yang saya temui di beberapa desa berkaitan dengan pinjaman, terus kemudian tidak berkembang, malah justru
menunggak banyak utang, ternak malah nggak ada, rugi. Kalau ngomong bahasa sini ya, yang ngomong bangkrut itu kan kasar ya. Tapi ya sekali lagi akhirnya kesulitan untuk menutupi pembayaran hutang itu. Yang pertama, kesalahan bagi pemula itu pertama berambisi. Ini sangat berambisi yang tidak didasari dengan kesabaran. Kedua, perhitungan yang matang. Semuanya menggunakan asumsi dan logika semua, tapi tidak menggunakan perhitungan yang matang. Terus ketiga, tidak sabar. Selanjutnya menggebu-gebu lah. Ini pasti menjadi batu sandungan terbesar. Kemudian kalau sudah mendapatkan pinjaman dari bank, dana umpamanya 20 juta, kok mulainya ngerintis dari nol, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau mau pinjam dari bank menurut saya jangan dari nol lah. Artinya pakan Anda sudah ada kos sendiri, kesehatan sudah ada kos sendiri, pembuatan kandang Anda sudah bikin sendiri, kambing sudah ada sebagiannya dari jumlah kapasitas. Umpamanya kambing kandang ini jumlahnya 40 ekor, berarti 20 ekor Anda sudah siap. Sudah siap dulu, sudah berjalan dulu. Baru silahkan Anda pinjam dengan dana pinjaman di bank. Gitu kan? Boleh, karena apa? Yang namanya logika, analisa, teori dengan praktek itu perbandingannya 1000 kali lipat susah. Artinya banyak kesalahan, banyak kendala, banyak analisa yang kemudian di luar taktisnya kemampuan Anda. Akhirnya ya kalau dana pinjaman bank itu kemudian yang 20 itu yang ini tidak menghasilkan pinjamannya, ya yang ini sudah bisa ada yang menutupinya. Gitu loh. Artinya kalau kalah ya bisa ngomong nggak bisa sebab banyak hal lah kendalanya itu kan. Biasanya pemula itu selalu berambisi satu, beli kambingnya untuk digemukkan itu terlalu mahal gitu, dengan harga standar gitu. Terus kemudian tidak bisa milih kambing yang cepat bagus. Terus kemudian untuk pemula ini karena saking menggebu-gebunya harus ya serampangan belinya, tidak milih. Terus kemudian harusnya dana itu dibelikan kambing semua, akhirnya dibagi untuk beli pengadaan pakan, terus untuk biaya kita sendiri. Ya itu semuanya pasti hancur itu. Pasti hancur. Dana bank itu pinjaman kalau beli untuk kambing semua. Pakan kebutuhan kita sehari-hari jangan sampai kemakan dari itu. Ini penting. Ya anggaplah kita harus mengencangkan perut dulu. Anggap kalau bahasa ini ya harus pelit dulu dengan kemampuan kita itu. Pelit dengan kita sendiri. Kita harus bisa nahan. Kalau pengen apa-apa kita ya pekerja dengan hasil yang di luar, jangan pinjaman. Ini agar supayanya Anda tidak kacau di kemudian hari. Karena yang sering terjadi kekacauan dalam usaha beternak dengan dana pinjaman itu, dapat pinjaman umpamanya 20 juta, yang 10 juta buat kambing, yang 5 juta buat pakan, gitu kan? Yang 3 juta buat perbaikan kandang, yang 2 juta buat kita. Itu hancur semuanya. Hancur semuanya. Itu pasti di luar logika, di luar praktek yang bisa Anda jalani. Menurut saya kalau Anda mempraktikkan seperti itu, tidak usah nunggu 9 bulan, tidak usah nunggu 1 tahun. Bagi saya Anda berarti, kalau yang saya mirip seperti saya, yang saya katakan berarti Anda ciri-ciri orang yang pasti akan memiliki tunggakan besar di kemudian hari dan susah untuk membayar. Nah ini contoh ya penyampaian. Terus kemudian bagusnya kalau peternak jualnya kemana sih? Ya jual itu bebas mau kemanapun. Tetapi peternak ya bisa jual ke pedagang sana sini boleh, mempertimbangkan. Yang penting peternak jangan gaptek lah untuk menjual kayak gini. Jangan mudah dijual. Oh ini kurus nih mas, ini bagus tapi ini kurus, ini kurang makan. Nah itu jangan lah. Kita jangan terlalu dapat rayuan seperti itu, kan biasa untuk mengedonkan kita. Untuk peternak ya kalau kita mintanya
ini 70 umpamanya, saya mintanya ini 200 juta, ya udah 200 juta, nggak mau ya nggak udah, nggak apa-apa. Ini apa, yang namanya pedagang pasti di besok itu butuh barang semuanya. Idul Adha itu menjelang Idul Adha tidak ada pedagang yang tidak butuh, semuanya butuh. Mereka hanya ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kalau saya ya peternak harus lebih banyak, walaupun sah juga pedagang boleh hasil gitu loh. Artinya ya harus konsisten dengan penjualan. Ini kalau kambing, contoh-contoh kambing milik teman saya ini yang jumlahnya 70-an ekor ini bagus-bagus semua ini. Kalau sini ada betina breeding ini sengaja karena merasa kesulitan untuk pengadaan pejantan di beberapa tahun ini, sehingga teman saya ini mencoba untuk melakukan terobosan yang tadinya hanya full penggemukan pejantan, sekarang dengan breeding juga. Karena apa? Dengan harapan breeding ini bisa mencukupi kebutuhan kandangnya, memenuhi kandangnya. Karena kalau dengan cari di pasar dengan pedagang, karena yang penggemukan itu banyak ya rebutan, akhirnya harganya jadi mahal gitu kan. Nah, kalau ini kan agar supayanya lebih ekonomis, lebih ketemu. Artinya pemirsa nanti semuanya ya, ini contoh aja, ini contoh kandang saja. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai di tempat media, bukan bahwa ini pinjaman dari KUR, bukan. Tetapi ini ada, itulah yang saya sampaikan, pertanyaan request dari teman berkaitan untuk membreakdown soal KUR gitu. Tetapi ini penting juga untuk dilihat ini kambingnya, untuk di shoot ini, untuk dilihat karena kambingnya bagus-bagus. Sayang saya jarang kesini soalnya, kebetulan saya kan rumahnya jauh, tripnya sangat berbeda gitu, dan saya dengan pemilik kandang ini jarang ketemu karena aktivitasnya ya sekali lagi lah beda tempat, beda lokasi. Sayang pemirsa ini dilewatkan ini untuk KUR hari kurban besok luar biasa bagusnya ini. Lihat kondisinya sehat, bagus ini kan, satu persatu saya perlihatkan biar permisa tahu gitu bahwa ini memang benar-benar terawat bagus sekali ini. Nih, wah, ini satu-satu ini. Nah, dari sini lagi ya, coba nih. Ini bagus nih kambingnya. Ini pemiliknya dalam memilih kambing bagus, ini udah terbiasa karena memang cukup senior ini di penggemukan. Artinya sudah beberapa tahun menjalaninya, sehingga kalau menandai kambing yang bagus-bagus bisa, kalau yang jelek nanti disortir, dijual lagi gitu kan. Nah ini yang bagus-bagus ini. Ini cepet, ini bagus, ini besar. Nah, ini kalau yang sebelah sini lah ya, bagus-bagus juga nih. Nih. Sebenarnya kalau ngomong, saya pengen tanya gitu kan tentang pengadaan kambing, kesulitannya, harga, apakah selama ini pernah terbohongi berkaitan harga beli atau jual gitu kan, atau kesulitan tentang pemasaran atau lain sebagainya. Ini kan semuanya belum, ini harus ditanyakan. Dan tapi sekali lagi kan, ini bukan menjadi kesempatan kita untuk pemirsa semuanya saya bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah saya siapkan dengan pertanyaan yang baru-baru, dengan berbeda dengan sebelumnya. Saya ingin punya tampilan bahwa kali ini punya pertanyaan yang lebih berbobot, lebih tajam, lebih bisa mewakili semua permintaan pemirsa semuanya. Karena kan ini waktunya saya untuk meremajakan pertanyaan-pertanyaan lagi, menginovasi pertanyaan mulai dari nol sampai banyak. Kalau yang sudah saya siapkan itu sekitar 22 rancangan pertanyaan yang semuanya akan saya tanyakan tanpa ada settingan sebenarnya. Artinya ini karena ini pertanyaan yang harus mengalir dan harus menjawab apa yang situasi yang ada di fakta di lapangan,
perjalanan peternak dalam penggemukan, dalam berbreeding, dalam pengadaan bibit, apakah mengalami kendala pernah ketipu atau kemahalan, atau yang dikasih itu kambing yang jelek, ngomongnya kambing bagus. Ini semuanya akan saya kupas semuanya agar semuanya natural kita semuanya, karena gitu. Terus kemudian bagaimana menjual kambing agar supaya triknya gitu kan, biar tidak dimurahkan. Ataukah pernah menjumpai pedagang yang berbicara bohong, atau caranya membeli itu dengan mencacat atau menjelek-jelekkan agar supaya murah? Ini kan semuanya akan saya kupas semuanya ini. Ya mudah-mudahan ke peternak yang lain lah, peternak yang lain, karena ini kebetulan memang sekali lagi teman saya ini kan pemilik kandang ya, sedang ini waktunya berbuka kan, berbuka puasa, terus mungkin habis kerja perjalanan jauh udah capek gitu kan, belum istirahat atau belum mandi-mandi semuanya, belum siapkan pakan semuanya kan, sehingga ya sekali lagi ini teman saya langsung pergi ke kebunnya untuk mencari rumput kan gitu. Ini walaupun ini tadi sudah dibantu sama orang tuanya untuk ngasih makan ini gitu kan, tapi kan kalau orang tuanya karena pengen saya tanya kepada orang tuanya, bukan ya ulang, sehingga ya ini sekali lagi mohon dimaklumi pemirsa semuanya. Semangat, sekali lagi semangat, bahwa kita semuanya apapun tayangannya, apapun hasilnya, saya menginginkan bahwa ini informasi yang realistis, tanpa ada settingan, tanpa ada rekayasa, dan ini semuanya untuk peternak yang menyaksikan. Dan kita semuanya berharap bahwa peternak di Indonesia semuanya itu sukses dan bisa mengerti, paham, dan semuanya lah apa yang diinginkan peternak semuanya bisa terjawab gitu kan. Salam ngarit semuanya, seluruh Indonesia. Tidak perlu apa, saya hanya membantu aja untuk pemirsa yang pengen mencari berkaitan dengan kesulitan. Ini bakalan pejantan-pejantan siap kurban dan akeko semuanya bagus-bagus dan sehat-sehat. Anda bisa lihat semuanya, dan makannya terjamin, kesehatannya terjamin. Ini juga semuanya bagus. Ini menurut saya contoh kandang yang tidak harus mewah, tidak harus bagus, tetapi kualitas ini yang dijaga, kesehatan dan kualitas. Jadi mahalnya bukan harus dari macam-macam, tapi inilah yang justru kesehatan yang menjadi mahal bagi peternak. Itu ya. Terima kasih semuanya, semangat. Salam ngarit dimanapun berada. Sekali lagi nanti kita tanya kepada pemiliknya kapan-kapan, kalau nggak mau kita ya. Salam peternak ya. Oke, terima kasih.